Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Pembacaan kali ini untuk melihat asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn dengan selingkuhannya ya. Ini tarikan energi yang sudah terjadi atau yang segera akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai situasi Capricorn dengan si dia selingkuhannya. Oke, ada Ace of Cup, ada Six of Pentacles, ada Ten of Cup, dan berikutnya ada kartu dari The Moon. Ada Two of Cup, berikut ada energi dari Queen of Cup, berikut ada energi dari The Fool, dan berikutnya ada energi dari High Priestess. Waduh, ini tuh kalau melihat relationship-nya lumayan kuat ya. Jadi di sini tuh sepertinya kayak ada kemantapan gitu loh. Ada kemantapan menjalani relationship ini. Jadi sepertinya dua orang ini tuh tidak melihat bahwa ini tuh hubungan yang salah. Bahwa ini tuh hubungan yang melanggar norma-norma agama, budaya dan sebagainya, tidak gitu. Tapi menjalani relationship ini terasa benar gitu ya. Terasa benar di sana. Karena juga kalau melihat saat ini untuk beberapa ya, ini tuh bukan hanya sebatas hubungan pacar-pacaran saja lagi, tapi ini udah bisa nih ceritanya udah rumah tangga ini ya. Ini jadi kayak yang udah jadi istri siri gitu ya, terutama kalau Capricornnya laki-laki, maka pembacaan ini tuh melihat bukan hanya selingkuhan, tapi ini hubungan Capricorn dengan istri sirihnya. Seperti itu. Apakah apakah ada di sana tuh bisa ceritanya poliandri? Bisa jadi ini juga sudah poliandri gitu ya ceritanya. Jadi seseorang ini tuh setidaknya di mata agama, nggak tahu agama yang mana gitu ya, tapi di mata pokoknya kayak ini tuh kayak hubungan sah kalau Mari lihat ya. Seperti hubungan sah, mungkin tidak legal di negara, tapi nggak paham Mari. Tapi ini tuh kayak udah rumah tangga kalau Mari lihat ya energinya. Nah, jadi dalam relationship-nya mereka berdua ini memang ada cinta di sana, ada kasih sayang di sana, gitu ya. Kayak ada keinginan dari satu sama lain. Aku akan membahagiakan dia, gitu. Capricorn punya prinsip gitu ya, bahwa dia harus membahagiakan si selingkuhan, dan si selingkuhan pun demikian kepada Capricorn ini. Jadi bukannya orang ini tuh ngerti ya, kalau dia ini tuh orang ketiga. Dia tahu ya, dia udah paham betul duduk perkara siapa statusnya Capricorn ini. Jadi dalam relationship bersama dengan Capricorn ini, dia udah paham gitu loh. Tetek bengek seluk beluknya si Capricorn ini dia udah tahu. Dan dia menerima itu semua gitu. Jadi ya jadi orang ketiga lah gitu ya. Nah di sini tuh dia kayak yang walaupun aku orang ketiga, tapi aku akan memperlakukan kamu Capricorn sebagaimana pasangan sah memperlakukan kamu gitu. Jadi mungkin dia punya stigma-stigma ya kalau selingkuhan memperlakukan pasangannya biasanya sepele, ngambil keuntungan, morotin, apalah gitu ya. Nah di sini tuh dia nggak mau, aku nggak seperti itu gitu ya, karena aku sayang kamu. Aku cinta sama kamu, aku lihat juga kamu sayang dan cinta sama aku. Aku tuh gak mau mempermainkan kamu. Aku gak mau ngambil sebatas duitmu saja, mengambil keuntungan dari kamu, enggak gitu ya. Kamu akan lihat bahwa gak kalah cintanya aku gitu ya, daripada cinta-cintanya pasangan sahnya kamu gitu ya. Sama bagaimana pasangan sahnya kamu yang baik sama kamu, aku juga akan begitu sama kamu gitu ya. Memang dia tidak melihat bahwa pasangan sahnya Capricorn itu tuh kompetitornya dia gitu ya.
Karena di sini tuh mari lihat dia nggak yang berusaha untuk menceraikan Capricorn dengan istrinya Capricorn, dengan suaminya Capricorn gitu ya. Dia nggak berusaha untuk hal seperti itu bisa terjadi gitu. Kayak gimana caranya biar Capricorn ya tetaplah terserahlah di sana dengan pasangan sahnya gitu ya. Dan mereka berdua dan hubungan seperti ini tuh bisa harmonis. Harapannya dia gitu ya. Harapannya si selingkuhan ini harmonis ini mereka semua gitu loh. Jadi yang kayak dia nggak akan mengusik kehidupannya Capricorn yang di sana gitu ya. Dan ini ada kayak yang kalau bisa mah kehadirannya dia dalam hidupnya Capricorn ini berdampak juga pada kehidupan Capricorn dengan pasangan sahnya Capricorn. Nah bisa seperti itu ini energinya gitu ya. Karena dia namanya orang lagi cinta gitu ya. Maunya dia kan orang yang dia cintai itu tuh bahagia betul ya, tenang betul ya, damai betul, tercukupi betul kan gitu ya kalau orang lagi jatuh cinta. Makanya ada istilahnya kaulah bulanku, kaulah bintangku, lautan akan aku seberangi, gunung tinggi akan aku daki, yang semacamnya itu kan. Itu kan satu sisi yang menggelikan gitu, tapi satu sisi lagi nunjukin bahwa ya itu kalau orang lagi jatuh cinta nggak ada yang mustahil gitu loh. Bahkan yang kayak surga pun akan aku hadirkan di sini untuk kamu orang yang aku cintai. Nah, jadi begitu ya spirit semangatnya si selingkuhan Capricorn ini saat sekarang ke Capricorn gitu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya aku gitu ya. Kebahagiaannya aku akan aku share, akan aku bagi, akan aku persembahkan pula untuk kebahagiaannya, untuk dijadikan sebagai kebahagiaannya kamu pula. Nah, begitu energi dari selingkuhannya Capricorn ini. Gitu ya. Jadi kok kayak ini orang ini orang semangat ini kalau mau lihat ya. Oh, ini orang akan maju terus ini dalam hubungannya sama Capricorn gitu lah. Ya, jadi di sini tuh setitik pun keraguan, rasa malu kah, rasa bersalah kah, gitu ya. Ego yang merasa rendah kah, nggak ada bermain di sini. Terasa seperti sudah tepat, sudah benar gitu. Jadi kayak ada keikhlasan bahwa ya udah kalau aku jadi istri siri ya jadi istri siri lah. Kayak ada keikhlasan untuk menerima apa adanya hubungan mereka. Setidaknya untuk saat sekarang, nggak tahu lah ya besok lusa udah datang tantangan-tantangan dan sebagainya, nggak tahu lah apakah filosofi yang seperti ini akan berubah, nggak ngerti lah ya. Tapi saat sekarang gitu, kalaupun dia ditodongkan pisau gitu ya di lehernya dia, kamu harus ninggalin Capricorn, biar aja mati gitu. Bahkan mau ini kayak gitu orangnya, biar aja mati, bunuh aja udah lah, orang aku maunya sama Capricorn gitu, kamu malah nyuruh aku pisah sama Capricorn, udah gorok aja nih leher. Bisa dia kayak gitu. Udah tembak aja kalau mau ditembak, terserah dah kamu mau ngelakuin apa. Pokoknya tidak berpisah dengan Capricorn gitu lah. Nah di sana, jadi bisa dia tuh gentle gitu ya. Dan kayak seseorang ini tuh mau ini tuh pertemukan aku dengan istrimu, pertemukan aku dengan suamimu, gitu. Karena dia mari lihat maunya hubungan ini tuh terbuka gitu. Aku jangan disimpan, aku jangan disembunyikan. Karena aku punya niatan baik sama kamu. Gitu ya. Kecuali kalau aku punya niatan kayak mengambil hartamu saja, mengambil hak istrimu, mengambil hak suamimu, mengambil hak anak-anakmu. Ada niatan buluk di situ ya, niatan busuk di sana. Mungkin dia akan mau sembunyi-sembunyi, tapi di sini dia kayak, lah aku punya niatan baik kok. Gitu. Aku nggak yang mau mengusik siapapun. Aku tidak merusak siapapun, aku tidak merampok hak siapapun. Pertunjukkan aku kepada duniamu bahwa aku ini tuh bagiannya. Gitu ya. Maunya dia jangan dia disembunyiin. Jangan lagi hubungan ini tuh bermain di balik layar. Apalagi kalau dia udah nikah siri. Lah aku udah sah kok di matanya agama misalnya gitu ya. Warga kampungku udah ngerti kok bahwa kamu udah jadi suaminya aku, ibu bapakku paham kok kalau aku ini udah jadi istrinya kamu misalnya, aku ini udah jadi suaminya kamu misalnya. Terus apalagi? Kenapa lagi kamu harus sembunyiin aku gitu ya? Atau kalau ini tuh pacar, walaupun levelnya dia masih level pacarnya Capricorn, tapi
udah pede nih, perkenalkan aku sebagai kekasihmu, perkenalkan aku sebagai pacarnya kamu ke suamimu kayak ke istrimu kayak misalnya gitu ya, aku siap kok nanggung konsekuensinya gitu loh ya. Aku justru mungkin menurut dia kalau dia dipertemukan oleh Capricorn seperti itu biar clear gitu loh, jadi bukan lagi main kucing-kucingan relationship ini, karena mari lihat dia ingin diakui keberadaannya dia gitu loh. Aku bahagia dengan kamu Capricorn gitu ya, aku nggak main-main sama kamu gitu. Jadi tunjukkan kepada dunia, kepada orang banyak gitu ya, bahwa aku hadir membawa kebahagiaan ini pula untuk dirimu gitu. Agak-agak mari bilang ini bukan nekat ya, tapi ini tuh dorongan apalah ini namanya ya. Jadi itu bukan yang kayak mau petentengan gitu ya, bukan mau kayak cari-cari perkara, bukan gitu ya modelnya ini selingkuhannya Capricorn ini. Tapi ya hanya mau diakui ya, mungkin begitu ya, hanya mau diakui bahwa ini bukan hubungan main-main, ini hubungan yang serius, setidaknya begitu dari versinya dia gitu ya, begitu dari sisinya dia. Dan dia kayak ngerasa bahwa Capricorn ini pun menunjukkan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak dia yakin, jadi kayak dalam hubungan ini tuh saat sekarang ya, seolah-olah kalau mari lihat memang di sini tuh simbiosis mutualisme kah namanya ya, hubungan simbiosis mutualisme, ataukah memang hubungan ini ya gambaran soulmate gitu ya kalau mari lihat ya. Jadi ya Capricorn juga merasa penting banget tentang keadaannya si seseorang ini. Jadi kan Capricorn juga mari lihat ya cinta sama dia ya, sayang sama dia. Sepertinya Capricorn juga ingin bikin dia bahagia ya gitu. Tapi bedanya begini, kalau seseorang ini pengen ditunjukkan ya, pengen ditampilkan gitu. Tapi untuk saat sekarang Capricorn lebih merasa nyaman kalau hubungan ini ditutupi saja gitu ya. Hanya segelintir orang saja yang paham. Nggak usah ini dijadikan sebagai berita publik ya, apalagi sampai masuk TV One ya. Nggak usah saja diumumkan dari kantornya RT RW gitu ya, atau mungkin diwartakan ke masjid gitu ya. Dihalo-halokan pakai toa masjid ya, bahwa Capricorn telah mempersunting istri kedua bernama si Anu binti Anu gitu ya. Maunya Capricorn ya udah kita jalani ini sebagai hubungan private gitu ya. Ini hubungan kita privacy aja, nggak usah banyak orang yang tahu. Jadi ya jika si selingkuhan ini tuh pede ya dipertemukan dengan pasangan sahnya Capricorn, kalau orang kan takut tuh ya, gemetar gitu ya, goyang jenggotnya gitu kan. Tapi tidak dengan selingkuhannya Capricorn ini. Malah dia, ayo kapan? Bawa aku ke sana gitu ya. Justru Capricorn apaan sih? Udahlah gitu ya. Jadi dia kayak yang bolak-balik ini mau mancing-mancing gitu. Bawa aku jalan gitu ya. Apa kamu sembunyi-sembunyi gitu. Enggak, jangan sembunyi-sembunyi gitu lah. Jadi kalau dia benar-benar mengakui Capricorn dalam hidupnya dia, dan ya banyak sedikitnya ada harapannya dia juga ya. Kalau Capricorn melakukan kejelasan yang sama tentang kehadirannya dia dalam hidupnya Capricorn ini gitu. Tapi Capricorn mungkin ya masih butuh waktu dulu, menunggu masa-masa yang tepat gitu ya, atau yang mungkin menurut Capricorn di saat ini ya untuk apa juga diwarta-wartakan kayak gitu ya. Pokoknya mereka berdua harmonis, bahagia, tentram gitu ya. Ya kan udah cukup gitu loh. Mungkin yang menurut Capricorn ya terlalu banyak risikonya kalau untuk digembar-gemborkan
hubungan ini. Pokoknya lihat aja bagaimana sayangnya aku sama kamu, cintanya aku sama kamu. Lihat aja ini, gitu lah. Jadi kalau Mari tangkep ya, hubungan ini untuk saat sekarang lagi berbunga-bunganya ya. Lagi gembira-gembiranya. Atau mungkin kalau boleh dibilang lagi senang-senangnya. Lagi bahagia-bahagianya. Ya bahagia. Keadaan batin di situ tenang, aman, damai. Gitu ya, tentram gitu ya. Nah, begitulah keadaan mereka berdua untuk saat ini. Baik Capricorn ataupun selingkuhannya Capricorn di sini. Gitu ya, jadi yang kayak benar-benar saling mengisi di sana gitu. Jadi entah bagaimanapun jenisnya komunikasi mereka berdua, interaksi mereka berdua, tapi mereka pasti bisa menemukan cara ya untuk bisa tetap menyambung kasih sayangnya mereka ini dengan jelas, dengan baik ya. Nah di sana adalah cara-cara mereka, trik-triknya mereka di situ gitu ya. Jadi ya mungkin juga pasangan sahnya Capricorn, entahlah dia bisa jadi ini tuh nggak ngerti ya. Kalau Capricorn sudah punya pasangan lain yang lagi indah-indahnya seperti ini ya. Bisa aja seperti itu gitu ya. Si pasangan satu nggak paham gitu. Karena Mari lihat juga memang si selingkuhan ini tidak menyulitkan ya. Dia nggak banyak-banyak rewel, nggak banyak-banyak bawel, nggak banyak-banyak ego-egonya dia gitu ya. Biasanya kan ada beberapa selingkuhan itu tuh yang pengen diprioritaskan, egonya main di situ. Pengen merusak gitu ya, pengen apalah gitu ya. Nah tetapi tidak dengan si selingkuhan ini gitu. Jadi smooth banget hubungan ini, Mari rasa ya, mulus banget ini. Setidaknya saat sekarang gitu ya. Kalau ketemu, waduh, udah kayak keluarga sakinah mawaddah warohmah. Udah seperti itu modelnya. Sebagai pasangan kekasih, aduh, nggak tahu ya, lagi kayak lagi menyala-menyalanya gitu loh. Lagi menyala, jiwa keduanya itu tuh lagi menyala aja gitu ya. Jadi ya mungkin ini masa-masa terbaik ya bagi Capricorn dengan si selingkuhannya. Oke baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, masuk energi dari Cancer, ada energi Aquarius di situ, masuk energi dari Pisces, ada energi dari Taurus di sana. Virgo, Scorpio, Cancer, itu aja ya energi bacaannya kita untuk kali ini. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.